Jelaslah sudah, jika ingin mencapai martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperbanyak zikir kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang zikir, di mana sebelumnya kita telah mengulas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan dalam berzikir. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada beberapa tema tentang zikir, diantaranya yaitu 6 manfaat zikir. 6 manfaat zikir apabila zikir yang kita lakukan benar-benar diniatkan karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membawa faedah bagi kita. Antara lain, yang pertama yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat. Dengan demikian, doa dan segala sesuatu yang kita hajatkan kemungkinan besar akan segera dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat yang berikutnya yaitu meredam gejolak hawa nafsu. Yang keempat, menghindarkan atau memagari diri dari gangguan setan. Yang kelima, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Dan yang keenam, dijauhkan dari segala macam musibah. Adapun hikmah dari zikir bersama yaitu setidaknya ada 5 hikmah dari zikir bersama. Yang pertama, memasyarakatkan kalimat-kalimat zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah suatu kecelakaan yang besar jika kita mengaku orang Muslim tetapi tidak mengenal kalimat-kalimat zikir yang disunahkan? Hikmah yang berikutnya yaitu zikir yang dilafazkan secara bersama-sama lebih terasa pengaruhnya, apalagi jika melafazkannya berkelompok. Kompak, tenang, dan teratur setidaknya akan terdengar begitu indah, menenteramkan jiwa dan menjernihkan pikiran. Yang ketiga, zikir bersama juga bertujuan mengajari anak-anak yang baru menginjak usia baligh, juga orang-orang yang baru mendalam Islam, agar hafal kalimat-kalimat zikir, misalnya kalimat istighfar, tahlil, tasbih, ayat kursi, dan lain sebagainya. Yang keempat, orang yang belum dapat mengucapkan kalimat-kalimat zikir sesuai dengan makhrajnya menjadi terbantu karena bisa mendengar ucapan orang lain yang lebih fasih. Dan yang kelima, akan terjalin hubungan yang lebih akrab antar jamaah, sebab mereka yang turut berzikir bersama ini biasanya akan pulang bersama pula setelah ditutup dengan doa bersama. Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik untuk menghilangkan kesalahpahaman jika terjadi masalah di antara mereka, dan tidak mudah untuk diadu domba serta bisa saling bertukar pikiran atau informasi, dan dapat saling mengingatkan atau menasihati serta saling mengunjungi, terutama jika seorang jamaah yang sedang sakit. Untuk itu janganlah di antara kita ada yang mencemooh apabila ada orang yang sedang berzikir bersama-sama. Sebab jika bersama telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana terungkap dalam hadis-hadis di atas, jadi bukan suatu yang bid'ah. Adapun 6 waktu utama untuk berzikir. Zikir merupakan sarana atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya. Dapat dilakukan pada setiap saat,
Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara waktu-waktu tersebut yaitu yang pertama, usai sholat wajib yang 5 waktu sesuai dengan Quran Surat Qaf ayat 40. Ibnu Abbas menuturkan orang-orang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca zikir dengan suara keras setelah mengerjakan sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, waktu pagi dan sore hari, Quran Surat Al-Imran ayat 41. Yang dimaksud pagi hari di sini adalah usai sholat subuh hingga sebelum matahari tergelincir. Sedangkan yang dimaksud sore hari adalah usai menunaikan sholat asar hingga menjelang matahari terbenam. Dan waktu utama untuk berzikir yang berikutnya yaitu setelah matahari tergelincir atau usai sholat zuhur sesuai dengan Quran Surat Toha ayat 130. Yang keempat, pada waktu malam hari, terutama pada sepertiga malam yang terakhir, sesuai dengan Quran Surat At-Tur ayat 48 dan 49. Yang kelima, usai menyelesaikan ibadah haji, diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Dan yang keenam, sewaktu berperang menegakkan agama Allah, kita diperintahkan berzikir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Anfal ayat 45. Adapun tujuan utama berzikir, di sini akan dikatakan ada 7 keutamaan berzikir. Perintah agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Satu di antaranya adalah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Berdasarkan hadis-hadis sahih, setidaknya ada 7 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, berzikir adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, tanda cinta Allah adalah menyukai zikrullah atau zikir kepada Allah, dan tanda kebencian Allah adalah membenci zikrullah azza wa jalla. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keutamaan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan hamba yang berzikir kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, aku senantiasa dalam anggapan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika ia mengingatku, maka jika ia mengingat aku di dalam hatinya, aku pun mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sepenuh dirinya, maka aku pun mengingatnya dengan sepenuhnya lebih baik daripada mereka. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Apabila ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sepenggalan. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai hamba yang berzikir kepadanya. Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku apabila dia menyebutku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku jika ia ingat atau menyebut aku, dan kedua bibirku bergerak karena aku. Hadis riwayat Hakim. Yang keempat, zikrullah, amalan yang dicintai Allah. Ummi Anas meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat adalah jihad yang utama. Dan perbanyaklah ingat kepada Allah, karena kelak engkau akan menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang dicintainya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas menegaskan dua hal penting: menjauhkan diri dari perbuatan maksiat terhitung jihad yang utama, dan zikir ternyata amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kelima yaitu zikrullah membawa ke martabat tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan selalu ada di antaramu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya duduk di atas hamparan-hamparan sehingga mereka dimasukkan ke dalam martabat yang tinggi. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abi Sa'id. Jelaslah sudah, jika ingin mencapai martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperbanyak zikir kepadanya. Keutamaan yang keenam, zikrullah lebih utama dari jihad fisabilillah. Sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seseorang memukulkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik hingga patah dan berlumuran darah, tentulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama daripadanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, yang berzikir setiap saat dapat bersalaman dengan malaikat. Hanzalah Al-Usaisi radhiyallahu anhu, salah seorang juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bahwa Abu Bakar menemuinya, lalu beliau bertanya, bagaimana engkau wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, Hanzalah munafik. Abu Bakar berkomentar, subhanallah, apa katamu? Hanzalah menerangkan, kami baru saja belajar dengan Rasulullah SAW, di mana beliau menerangkan bahwa menerangkan kepada kami tentang neraka dan surga, sehingga seolah-olah kami melihatnya. Setelah selesai pengajian, kami pun pulang, lalu kami berhadapan dengan istri, anak-anak, dan masalah hidup, sehingga kami banyak lupa. Abu Bakar mengaku, demi Allah, kami juga sering mengalami hal yang demikian. Lalu Hanzalah dan Abu Bakar pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi, ia mengatakan, telah munafik si Hanzalah ya Rasulullah. Dengan lembut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa begitu? Hanzalah menerangkan, ya Rasulullah, kami belajar kepada engkau tentang neraka dan surga, sehingga seolah-olah kami melihatnya. Setelah lainnya kami banyak lupa dari pengajian itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, seandainya engkau terus-menerus berada dalam kondisi seperti ketika mendengarkan pengajian dariku, yaitu selalu ingat atau zikir kepada Allah, niscaya malaikat menjabat tanganmu
biar di tempat tidur atau di jalan-jalan sekalipun. Tetapi, hai Hanzalah, keadaan itu memang demikian, sewaktu-waktu begini dan sewaktu-waktu begini. Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Itulah 7 keutamaan daripada berzikir, dan kita akan melanjutkan tema yang berikutnya, yaitu 7 macam zikir dengan panca indera. Tentang zikir dengan panca indera ini, sebagian ulama, terutama ulama tasawuf, memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Namun, yang dimaksud dengan zikir melalui 7 panca indera ini tidak lain adalah yang pertama, zikir kedua mata di tengah menangis, zikir kedua telinga dengan mendengarkan yang baik-baik, zikir lidah dan mulut dengan mengucapkan pujian-pujian, dan yang keempat, zikir hati dengan penuh rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketujuh dengan zikir roh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rela atas segala keputusannya. Yang keenam, zikir badan, yaitu dengan memenuhi berbagai kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketujuh, zikir kedua tangan dengan bersedekah. Demikianlah uraian kali ini tentang zikir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.